Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munif. Saya adalah seorang guru di SMK Pancasila Nender, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 22947495053 dan nomor daftar ujian kinerja PPG 20233235265. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring. Praktek pembelajaran kali ini dengan materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dan subtema perawatan sistem penerangan lampu kepala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum pelajaran saya mulai, saya absensi terlebih dahulu ya. Ini dari sisi kiri yang hadir semua, satu yang gak hadir, Aditya. Ya, Aditya yang mana? Izin? Ada yang izin? Aditya izin? Ya. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini Bapak mulai, Bapak akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Apa itu pretest? Jadi pretest ini mengukur seberapa jauh atau seberapa tahu kalian tentang materi yang kita akan pelajari. Nanti setelah pretest, di akhir pembelajaran ada post test. Ada peningkatan apa tidak? Ketika nanti kamu pretest dan hasilnya nyata kok pretest hasilnya 60. Setelah pembelajaran post test hasilnya 90. Berarti kita berhasil melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bagi soal pretestnya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, nggak usah nyontoh, sebisanya, nggak usah lihat di buku, nggak usah lihat di internet, sebisanya saja. Sekarang bisa dimulai dari sekarang. Ya, ada beberapa soal itu. Dan isi sebisanya. Sudah? 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 Ya belum? Aja nih, bukan?
Masih ingat materi sebelumnya kita tentang apa? Lampu set atau lampu tanda. Oke. Ini mana yang menandakan lampu set itu yang mana? Ini 1, 2, 3. Tiga. Ini mati sebelah beda. Ini mati. Pertanyaannya, apa penyebabnya lampu tanda belok itu mati? Mari, masih ada harus apa? Kabelnya putus ya. Bang ini enggak, ini apa nih? Lampunya konslet. Seklingnya putus. Ya bisa. Oke, jadi beberapa kemungkinan yang terjadi pada lampu sel mati itu salah satunya lampunya itu sendiri putus, ada seklingnya juga bisa putus, ada kabelnya jadi konsleting, atau bisa jadi di kabelnya mungkin putus gara-gara usia, karat dan lain-lain. Jadi macam-macam dari penyebab terjadinya lampu tanda belok itu mati. Kita perhatikan video ini. Oke, dari video beberapa detik ini, kira-kira yang kalian tangkap itu apa? Dari video ini, kita akan belajar tentang apa? Dari video ini, kalau kita kaitkan dengan jurusan kita, TKL, apa? Apa ini? Lampu kepala atau mobil berkendara di malam hari. Coba kita bayangkan kalau mobil sekian banyak ini tidak ada lampu kepala, apa yang terjadi? Iya, kecelakaan. Itu penting, apalagi di malam hari. Jalanan, apalagi jalan ini nggak ada lampunya. Jadi cahaya utama yang dihasilkan untuk menerangi jalan ya dari mobil itu. Maka dari itu, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang sistem lampu kepala atau biasa kita sebut lampu utama. Jadi lampu kelistrikan itu lampu utamanya adalah di lampu kepala. Lampu kepala itu dipecah menjadi berapa? Jadi berapa lampu kepala? Apa dan apa? Ya, jauh dekat. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang diagnosis kerusakan sistem lampu kepala. Jadi kerusakannya apa? Kita diagnosis nanti. Apa saja yang menjadi penyebab kerusakan daripada lampu kepala itu bisa mati atau tidak. Indikator pencapaian kompetensi pada hari ini nanti kalian diharapkan dapat mendiagnosis kerusakan sistem lampu kepala pada kendaraan ringan. Jadi kita fokus lampu kepala di mobil roda 4. Jadi nggak sepeda motor atau enggak alat berat. Jadi fokus ke kendaraan ringan atau mobil. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu nanti kita melalui diskusi yang disampaikan, kalian nanti harus dapat mendiagnosis jenis kerusakan. Jadi kalau jenis itu macam-macam nanti jenis kerusakan pada rangkaian sistem lampu kepala. Apa saja teknik penilaian yang akan saya gunakan pada siang hari ini? Teknik penilaiannya adalah satu, nanti adalah portofolio atau lembar tugas dari tadi sudah pretest. Nanti ada soal LKPD, lembar kerjanya, dan ketiga nanti ada post test. Sebenarnya saya ambil dari situ. Oke, kita mulai di inti permasalahan pada siang hari ini. Bapak akan sajikan video permasalahan
silakan amati video berikut ini, lakukan analisa kira-kira apa yang terjadi ya. Dari video ini apa? Kerusakannya apa? Lampunya kenapa? Terang sebelah atau mati? Tapi yang sebelahnya terang atau redup? Nah, ini permasalahan adalah jika di jalan raya tiba-tiba ini adalah mati sebelah, tapi jangan terburu-buru, langsung kamu bilang oh ini putus lampunya, enggak. Nanti tapi tetap kita diagnosa apa saja yang terjadi kerusakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, tugas kalian adalah mencari atau mendiagnosa kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat lampu kepala putus. Apa saja nanti? Silahkan nanti kalian cari permasalahan. Jadi komponen apa saja yang diperiksa dan apa penyebabnya lampu kepala ini bisa mati. Komponen ini Pak yang rusak. Cara penyelesaiannya begini Pak. Nanti silahkan diteliti permasalahan yang bawa sajikan ini. Dan sebelumnya nanti silahkan berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Habis ini akan saya bagi dua kelompok. Silahkan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Materi sudah ada. Silahkan download di WA grup kelas kalian. Sudah saya bagikan linknya untuk download materi pada siang hari ini. Oke, silahkan berkelompok ya. Silahkan berkelompok menjadi dua kelompok. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini langsung gabung ya, langsung gabung sini aja. Langsung gabung sini. Sini aja. Silakan lakukan diagnosa menurut dari masing-masing kelompok. Nah, di sini sudah ada LKPD-nya. Silakan dikerjakan LKPD dari masing-masing kelompok. Nanti setelah itu kita akan melakukan presentasi di masing-masing kelompok. Bisa dimulai dari sekarang. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya. Ya, nomor 1. Oke. Berdasarkan fenomena dari video tadi, tulislah masalah kerusakan yang terjadi pada sistem lampu. Jadi tadi kan ada rusak. Itu kemungkinan kerusakan itu di mana? Apakah di komponen A, B, C atau D? Ini menurut buku yang sudah saya bagikan. Ya, nomor 2. Nomor 2 itu lanjutan nomor 1. Jika nomor 1 kalian kelompok kamu sudah menemukan masalahnya, nomor 2 itu cara perbaikannya. Jadi masih ada kaitan nomor 1 dilanjutkan di nomor 2. Nomor 2 cukup cara perbaikan. Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya habis. Sekarang waktunya adalah presentasi dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, nanti saya akan kasih waktu untuk kelompok 1 melakukan presentasi di depan dan memaparkan hasil diskusinya. Nanti kelompok 2 bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sama nanti gantian kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya. Nanti kelompok 1 bisa menanyakan dari hasil diskusi kelompok 2. Oke, saya kasih
Urutan pertama kelompok 1 bisa presentasi di depan. Salah satu nanti bisa membacakan hasil diskusinya, tapi semuanya nanti tetap maju ke depan. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang membaca, yang lantang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami tentang diagnosis kerusakan pada sistem lampu kepala pengendalian lingkungan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Menurut dari diskusi umum 1, dapat hasil diagnosis kerusakan pada sistem lampu kepala antara lain masalah sekretariat putus. Salah satu penyebab lampu mobil mati yang sering terjadi adalah karena sekretariat atau fuse yang putus. Sekretariat putus biasanya disebabkan oleh korsleting listrik akibat hubungan ganda atau arus berlebihan. Bisa juga karena lampu mobil yang dipakai melebihi spesifikasi yang seharusnya sehingga relay set bertambah. Ya, soket lampu kotor atau benda. Jika mendapati lampu mobil yang tiba-tiba mati, kami bisa memeriksa bagian soket lampu mobil atau rumah ulang yang mungkin saja sudah kotor atau kondisinya kendor. Kondisi soket lampu yang kotor ini bisa membuat lampu mobil mudah putus karena suplai listrik ke lampu utama menjadi terhalang. Tidak, bohlam lampu mobil putus atau tidak terpasang dengan tepat. Hal lain yang sering menyebabkan lampu mobil mati adalah karena bohlam lampu yang putus. Bohlam lampu mobil berkualitas biasanya punya umur pakai yang lama meski harganya mahal. Namun jauh lebih baik dibeli bohlam baik yang kualitasnya lebih rendah dan pastinya lebih mudah putus. Selain karena bohlam putus, salah satunya penyebab lampu mobil mati adalah karena pemasangan bohlam yang tidak tepat, seperti dipasang asal-asalan dan tersentuh tanah sehingga kaca bohlam dicopot. Sudah? Ya. Dari kelompok 1 mendapatkan hasil diskusi itu terdapat 3 kemungkinan penyebab. Ya, 3 kemungkinan penyebab. Ya, pertama apa tadi? Masalah apa? Sekring atau fuse-nya putus. Mungkin terjadi penyebabnya kenapa kok bisa putus? Konsleting. Terjadi konsleting. Yang kedua apa? Arus berlebihan. Arus berlebihan. Terus yang ketiga? Bohlam lampu mobil putus. Ya, bohlam lampu itu lampunya itu sendiri. Jadi lampu itu sendiri putus. Itu. Silakan dari kelompok 2 jika ada pertanyaan yang kurang jelas sudah ditanyakan. Dari penjelasan tadi kira-kira apa yang kurang jelas bisa ditanyakan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, Mas Ega. Jika terdapat lampu kepala terburuk, kemungkinan kerusakan dan perbaikannya bagaimana? Nah, ini jadi Mas Ega tanya ke kelompok 1. Nah, silakan nanti didiskusikan dulu nanti sebelum dijawab. Pertanyaannya gini. Ketika kendaraan mobil nggak mati, dia nyala tapi redup. Orang terang, nggak terang, sudah mati tapi redup. Jadi lampu kepala mobil nggak mati tapi redup. Dua-duanya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, didiskusikan. Siapa yang bisa jawab? Perwakilan nomor 1. Apa? Jawab. Penyebab lampu mobil redup biasanya kabel yang menempel ke bodi mobil kurang kencang. Untuk cara mengatasinya, kamu bisa mencari kabel hitam yang menempel dengan bulut bodi mobil di area headlamp. Jika kabel ini kendor, sertakan baut dengan kunci torsi atau jika baut berkarat. Nah, menurut kelompok 1 dibagikan oleh salah satu kelompok 1 yaitu kalau lampunya redup, lampu mobil redup,
itu cari yang kabel hitam. Kabel hitam berarti masa. Nah, dicari di dekat lampu itu biasanya ada lampu warna kabel warna hitam yang nempel di bodi. Kok kabelnya itu longgar atau kendor, itu kencangkan. Atau juga kok tetap kencang tapi masih redup, dicek kabelnya, cek kabel hitam masanya, dicek. Ini dari pendapat kelompok 1. Jadi sebelum kalian mengecek lain-lainnya dulu, dicek langkah pertama adalah mengecek di kabel hitam atau kabel massa. Pastikan dulu itu kencang atau redup. Jika kendor, langsung kencangkan. Nanti pasti bisa terang kembali. Itu jawaban dari kelompok. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Nah, jangan ditutup kalau cukup. Mas Dedi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika luas untuk kelompok 1. Tadi adalah presentasi dari kelompok 1, sangat luar biasa, bagus. Jadi sudah menemukan 3 masalah yang terjadi pada lampu kepala mati, dan dia sudah mengidentifikasi tiga permasalahan, dan ada pertanyaan juga nanti dijawab oleh kelompok 1 dengan lancar. Oke, silakan. Sekarang waktunya adalah kelompok 2 untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kelompok kami tentang diagnosis kerusakan pada sistem lampu kepala. Jadi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Menurut dari diskusi kelompok 2, didapat hasil diagnosis kerusakan pada sistem lampu kepala antara lain tegangan kelistrikan tidak stabil, sistem kelistrikan mobil juga bisa menyebabkan bulan lampu mobil putus sehingga menyebabkan lampu mobil tidak menyala. Jika tegangan pada sistem kelistrikan tidak stabil, maka bisa menyebabkan lampu depan mobil bisa mati secara tiba-tiba. 2. Switch layar. Switch juga masuk ke komponen penting mobil yang termasuk juga bisa menyebab kenapa lampu mobil bisa mati. Switch yang meleleh biasanya dapat langsung terasa saat coba menjalankan mobil karena rasa seret. 3. Relay mati. Kondisi relay bisa jadi penyebab lampu mati. Jika lampu menyala saat kamu menggoyangkan kabel relay, maka saatnya kamu mengganti kabel penghubung dengan relay. Ya, itu presentasi dari kelompok 2. Sama kelompok 2 juga mengidentifikasi ada 3 permasalahan. Ya, permasalahan yang pertama apa tadi? Tegangan kelistrikan tidak stabil. Ya, tegangan listriknya tidak stabil, jadi naik turun. Naik turun. Yang kedua, switch leleh. Switchnya meleleh. Yang terakhir, relainya mati. Itu. Silakan untuk kelompok 2 jika ada pertanyaan kiranya kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan di kelompok 2. Silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Ya, Mas Roni, silakan. Jika terjadi lampu jarak dekat mati, tapi jarak jauh hidup, bagaimana mencari kemungkinan kerusakannya? Ya, oke, pertanyaan bagus. Ini juga sering terjadi. Jadi lampu jauhnya putus, tapi lampu dekatnya menyala atau sebaliknya. Ini sering terjadi. Balik di mobil, jauhnya putus, dekatnya nyala. Dekatnya putus, jauhnya nyala. Seperti itu. Silakan. Apa? Ada yang bisa jawab? Yang satu, silakan. Baik, lampu jarak dekat, lampu jauh, sangat pentingnya saat berkendara. Lampu jarak dekat umumnya digunakan di jalan yang punya penerangan cukup. Sedangkan lampu jauh bisa dipakai saat melewati daerah sepi yang minim penerangan. Jika kamu menemukan kondisi lampu mobil di mana lampu dekat mati, sedangkan lampu jauh hidup, jangan keburu panik. Untuk cara mengatasinya, pertama-tama kamu bisa mengecek kondisi bola lampu mobil terlebih dahulu. Apakah tembaga di dalam bola lampu putus atau tidak?
Ya, jawabannya begitu. Jadi kalau lampu jauh atau dekatnya putus salah satu, kamu jangan paling dulu. Menurut versinya kelompok 2, kamu tenang, kamu pastikan cek di bola lampunya. Di situ ada dua tembaga yang jauh dekat, dicek apakah salah satu putus. Kalau itu memang putus, ya dipastikan kamu harus mengganti lampunya. Kalau sudah putus, tidak bisa dipanggil, kamu harus ganti. Begitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, silakan ditutup untuk nomor 2 presentasinya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Tadi sudah Bapak berikan video permasalahannya dan di masing-masing kelompok sudah presentasi hasil diskusinya. Ada, kalau saya total ada 6 permasalahan yang ditemukan pembelajaran pada siang hari ini. Coba Bapak pengen tahu salah satu dari kalian yang bisa membantu mengevaluasi atau menyimpulkan dari hasil pembelajaran siang hari ini. Tony, ya, silakan. Jadi bacakan hasil kesimpulannya pembelajaran hari ini. Dari pertemuan pembelajaran hari ini tentang diagnosis gangguan kerusakan pada sistem lampu kepala mobil, ada beberapa kerusakan yang diidentifikasi terkait sistem lampu tanda bela, yaitu 1. Tegangan kelistrikan tidak stabil. Sistem kelistrikan mobil juga bisa menyebabkan bola lampu mobil putus sehingga menyebabkan lampu mobil tidak menyala. Jika tegangan pada sistem kelistrikan tidak stabil, maka bisa menyebabkan lampu depan mobil bisa mati secara tiba-tiba. 2. Switch relay. Switch juga masuk dalam komponen penting mobil yang ternyata juga bisa jadi penyebab kenapa lampu mobil bisa mati. Switch yang meleleh biasanya dapat langsung terasa saat kita menjalankan mobil karena terasa saat. 3. Relay mati. Kondisi relay pun bisa jadi penyebab lampu mati. Jika lampu menyala saat kamu menggoyang kabel relay, maka saatnya kamu mengganti kabel penghubung dalam relay. 4. Sekring putus. Salah satu penyebab lampu mobil mati yang sering terjadi adalah karena sekring atau push yang putus. Sekring putus biasanya disebabkan oleh korsleting listrik akibat hubungan pendek atau arus berlebihan. Bisa juga karena lampu mobil yang dipakai melebihi spesifikasi. 5. Soket lampu kotor atau bergerak. Jika ada mati, kamu bisa memeriksa bagian soket lampu mobil atau rumah bola yang mungkin saja sudah kotor atau kondisinya bergerak. Kondisi soket lampu yang kotor ini bisa membuat lampu mobil mudah putus karena suplai listrik ke lampu utama menjadi terhalang. 6. Bola lampu mobil putus atau tidak dipasang dengan cepat. Hal lain yang sering menyebabkan lampu mobil mati adalah karena bola lampu yang putus. Bola lampu mobil berkualitas biasanya punya umur pakai yang lama, meski harganya mahal. Namun jauh lebih baik dibanding beli bola KW yang kualitasnya lebih rendah dan pastinya lebih mudah putus. Selain karena bola putus, salah satu penyebab lampu mobil mati adalah karena pemasangan bola yang tidak tepat, seperti dipasang salah-salah dan tersentuh tangan sehingga kaca bola menjadi kotor. Oke, berikan aplaus untuk Mas Roni. Ya, berarti mengatakan hasil pembelajaran kita di siang hari ini. Jadi benar di pertemuan hari ini kita sudah menemukan beberapa kemungkinan penyebab yang terjadi pada sistem lampu kepala atau sistem lampu utama daripada mobil itu sendiri. Banyak hal, salah satunya yang perlu kita garis bawahi. Kelihatannya sepele di kelistrikan lampu, cuma itu adalah komponen juga penting di kendaraan. Salah satunya apa? Fungsi dari lampu kepala itu adalah apa? Fungsinya, fungsi utama adalah sebagai pencahayaan. Apalagi di malam hari. Kalau di siang hari, sekarang ada pertanyaan. Kalau di siang hari, kenapa sepeda itu kok nyala, mobil kok enggak?
bahkan siang. Siang kenapa kok mobil boleh mati, kalau motor kok harus nyala? Selain dari peraturan pemerintah tentang lalu lintas untuk kendaraan roda 2 itu diwajibkan harus nyala. Meskipun kamu tidak mau menyalakan, tidak akan bisa, karena kendaraan-kendaraan yang terbaru sudah didesain sekali kalian kotak on starter maka lampu akan otomatis nyala. Nggak ada saklar hidup nantinya, nggak ada. Ada aturan, itu aturan yang terbaru untuk lalu lintas harus nyala. Bahkan kalau mobil kok kenapa enggak? Banyak alasan. Salah satunya kalau mobil dinyalakan di siang hari, pasti banyak orang yang akan jadi kecelakaan. Kenapa? Malam hari aja kalau kalian papasan dengan mobil, pasti mata kalian akan kalah. Apalagi mobil-mobil yang sudah terbaru yang pakai LED, kan kalian simpan pasti kalah, nggak akan kelihatan. Apalagi yang tambah strobo dan lain-lain. Kenapa kok strobo itu dilarang sama pemerintah? Bisa satunya itu bisa menimbulkan kecelakaan. Lampu itu boleh menyala sesuai standarnya, tapi tidak boleh ditambahi kira-kira itu. Kalau semakin banyak aksesoris lampu di atas, di mana kamu pakai, kamu terapkan di mobil, terus kamu jalankan di jalan raya, pasti itu akan membahayakan orang lain ketika papasan. Ketika bersamaan dari lawan arah itu akan memberikan silau pada mata. Beda lagi kalau memang fungsinya untuk di hutan, ketika untuk berburu atau untuk apa, itu memang harus didesain lampunya lebih banyak. Karena buat apa? Buat penerangan yang ekstra. Bapak akan tanya, coba sebelum pembelajaran pada siang hari ini saya tutup, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Pak, ayo. Mendiagnosa kerusakan lampu kepala. Mendiagnosa lampu kepala. Oke, yang kedua, ada lagi? Coba, ya ini Mas Pagi, yang belum, ayo. Mencari masalah kerusakan dan perbaikan pada lampu kepala. Ya, mencari masalahnya, dan tadi sudah juga cara perbaikannya. Gitu. Ada lagi? Yuk. Nah, berarti kalian paham. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Simbo senangi dari pembelajaran hari ini. Ya. Dapat menemukan kerusakan pada lampu kepala. Nah, bisa. Jadi bisa menemukan masalah. Yang kedua, ada lagi? Ya, Mas Rama? Mengetahui cara perbaikan lampu kepala. Ya, dapat mengetahui cara perbaikannya. Oh, kan senang. Jadi nanti kalau kita sudah belajar ini, nenek oma, sepeda motormu atau kendaraanmu, tetanggamu atau siapapun kok lampunya mati, nah itu diagnosa semuanya itu. Ada yang kamu temukan. Kok sudah ketemu diagnosanya, oh komponen ini, langsung kamu perbaiki. Caranya kan tadi sudah kamu temukan dari caranya. Kalau lampunya mati, yo diganti. Kalau ada yang meleleh atau ada yang kabelnya putus, ya disambung lagi. Atau ada kabel massa yang kendor, kamu kencengin lagi. Atau sekringnya putus atau fungsinya, ya kamu ganti sesuai dengan tertera pada mobil atau kendaraan itu. Yang terakhir, apa yang belum kalian pahami? Nah, kira-kira dari awal sampai akhir ini apa yang masih kamu bingung dan belum kamu pahami? Penyebab lampu kepala redup. Masih bingung? Mungkin dia pernah, Mas Wahyu pernah mengalami pas naik sepeda motor, goncengan di malam hari, kok tiba-tiba lampu redup, Pak. Padahal berangkat dari rumah itu terang. Pak bisa bilang kok tiba-tiba redup. Ada yang bisa bantu? Jawab? Coba jawab. Siapa yang bisa jawab? Reflektor yang terlalu besar. Penyebab lampu mobil redup selanjutnya yaitu karena reflektor yang terlalu besar. Reflektor dalam mobil berfungsi sebagai pengatur pancaran
cahaya dari lampu agar dapat memanjang dan menyebar. Jika komponen ini terlalu kusam, maka cahaya yang dikeluarkan lampu kurang terang akibat tertutup banyaknya kotoran. Ya, reflektor. Jadi reflektornya susah. Makanya juga. Ada juga. Kalau kalian pernah menjumpai kendaraan atau lampu mobil yang warnanya nggak putih, warnanya apa yang selama? Kusam, kuning. Ya, lampu di depan itu kuning. Apakah itu bisa putih kembali? Bisa. Dengan cara apa? Oh, selain diganti, bisa diperbaiki apa enggak? Bisa. Diapakan? Ayo. Bilang. Dengan cara ayo. Diapakan? Kalian bilang. Amplas. Diamplas, benar. Ada juga cara diamplas, dipoles, itu bisa. Ada juga yang teknologi sekarang itu pakai uap panas. Uap panas itu lama kelamaan dia akan kembali putih. Pak, apakah selamanya akan putih? Enggak jaminan. Enggak jaminan. Sekali lagi nanti sama. Teman kita semua. Seperti janji Bapak yang awal tadi, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya akan berikan post test terlebih dahulu. Post test. Tadi kan beritanya sudah. Sekarang jawab apa yang sudah kalian pelajari. Kamu tuangkan di sini. Ya, ada beberapa pertanyaan dijawab. Silakan. Ini post test. Oke, silakan diisi sesuai dengan materi kita siang hari ini. Ya, diisi. Ada beberapa soal itu. Ini juga menjadi bahan penilaian nanti untuk pembelajaran pada siang hari ini di post test. Kalau kalian sudah memahami tadi, pasti jawab ini sangat mudah. Oke, sudah? Oke, waktunya habis. Akan dikumpulkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang perbaikan lampu kepala. Jadi kita akan praktikum besok. Minggu berikutnya kita akan praktikum tentang cara perbaikan daripada lampu kepala ini. Jadi kan kalian sudah menemukan apa saja yang menjadi penyebab kerusakan dan cara perbaikannya. Besok kita langsung tuangkan di praktikum di kendaraan ringan. Ketika ada mobil yang lampunya putus atau apa-apa, langsung lakukan perbaikan di minggu berikutnya. Nah, jangan sampai kelewatan di praktikum kita besok. Oke, sebelum pembelajaran siang hari ini kita tutup. Bawa pesan satu, jaga kesehatan. Kali musim sudah masuk di musim kemarau, jaga kesehatannya. Yang kedua, karena kita sebentar lagi sudah melaksanakan ujian, benar-benar dijaga juga, jangan terlalu kurang larut malam, istirahat yang cukup, belajar yang cukup. Biar apa? Biar nanti ujian bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Berdoa nanti mulai. Oke, sekian, terima kasih kalian luar biasa untuk pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi semangat kalian lebih semangat lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Berikan aplaus untuk kita semua untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.